Ketika pahlawan-pahlawan di Aceh berpikir dari mana mencari senjata menghadapi Belanda, Teku Umar punya strategi, bergabung dalam barisan pasukan Belanda, lalu mengeluarkan senjata dari gudang-gudang mereka. Mulailah para pahlawan di Aceh menemukan senjata. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Umat ini, hari Jumat kita selesai dari pelaksanaan ibadah. Allah berikan kelapangan waktu dan usia untuk menikmati rizki dan hamparan bumi yang telah Allah lapangkan untuk kita semuanya. Di malam ini, di lapangan yang kita abadikan atas nama salah seorang pahlawan besar di Aceh, Teku Umar, yang nama beliau dan gelar beliau kita sematkan sebagai nama kecamatan, Johan Pahlawan. Mungkin bagi kita di Aceh kata-kata Johan hanya familiar sebagai nama, tetapi orang negeri jiran dari Malaysia, perlombaan olahraga mereka menyebutnya dengan kata kejohanan, perlombaan sayembara di bidang olahraga. Maka ketika disebutkan bahwa Teku Umar adalah Johan Pahlawan, memberikan sebuah inspirasi kepada kita bahwa Teku Umar bukan sekedar pahlawan, tetapi beliau adalah juara di antara para pahlawan. Beliau mampu untuk menyusun strategi yang tidak pernah terbayang oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya. Maka saya teringat dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau hidup di zaman fitnah. Kebetulan khalifah yang berkuasa, guru spiritualnya itu adalah seorang alim yang berkeyakinan bahwa Al-Quran, Kitabullah itu sebagai makhluk. Padahal keyakinan kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah azali, karena Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana azalinya Allah Ta'ala. Maka khalifah ini dengan semua instrumen yang dia miliki, dia panggillah semua para ulama, mungkin termasuk MPU Aceh Barat. Dihadirkan, ditanya seorang demi seorang, Anda Pak Tengku, bagaimana pendapat Anda? Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Kalau dijawab makhluk bertentangan dengan keyakinan, kalau dijawab qadim akan dipidanakan. Tetapi para ulama yang sangat konsisten ini menjawab sesuai dengan keyakinan, Al-Quran qadim. Ditangkap oleh petugas, jebloskan penjara. Dimajukan ulama yang lain, jawabannya sama, jebloskan ke penjara. Sampai akhirnya dihadirkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan Guru, menurut pandangan Anda, Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Beliau buat sebuah strategi yang tidak terbayangkan oleh ustadz, ulama, tengku dan kiai-kiai yang sebelumnya. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, wahai baginda raja, Allah Ta'ala menurunkan kitab suci ada 4, sambil beliau menunjukkan kepada jari tangannya yang 4, dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Allah turunkan 4 kitab suci. Keempat-empatnya ini adalah makhluk, kata beliau, sambil menunjukkan ke jari tangannya. Keempat-empatnya ini adalah makhluk. Senang raja. Ulama-ulama yang lain yang sudah masuk penjara terbengong-bengong. Kenapa kami tidak pandai menjawab dengan strategi tersebut untuk aman dari fitnah? Apa yang terjadi? Beliau selamat dengan solusi cerdik. Raja ingin ada pengakuan bahwa Al-Quran makhluk, dan para ulama ingin pegang konsisten Al-Quran adalah qadim. Maka penengahnya adalah jari beliau. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Keempat-empatnya ini adalah makhluk. Yang beliau sebutkan makhluk adalah jari tangannya.
bukan kitab sucinya. Maka dengan keberkahan ilmu Imam Ahmad dan seni diplomasi beliau, selamatlah ulama-ulama yang lain. Karena siapapun yang maju berikutnya ditanya, bagaimana pendapat Anda? Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Apa jawaban mereka? Kami sepakat dengan Imam Ahmad. Maka perlu ada strategi, dan itulah indahnya Islam. Maka Teku Umar menerapkan strategi ketika pahlawan-pahlawan di Aceh berpikir dari mana mencari senjata menghadapi Belanda. Teku Umar punya strategi, bergabung dalam barisan pasukan Belanda, lalu mengeluarkan senjata dari gudang-gudang mereka. Mulailah para pahlawan di Aceh menemukan senjata. Maka kita hadir malam ini di sebuah tempat yang kita abadikan dengan nama Lapangan Teku Umar, yang beliau dikenal dengan gelar Johan Pahlawan. Dan saya sangat berbahagia, sudah lama tidak pernah hadir pada keramaian malam PKA di Banda Aceh. Selama sepekan saya nggak pernah ikut, tapi alhamdulillah malam ini dengan berkah Pak Danrem sudah hadir. Alhamdulillah Pak Danrem. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.